Nah, untuk kelas 7, Bapak harapkan kalian membuat kerajinan dari tanah liat itu dari benda pakai ya. Mungkin bisa cangkir, bisa juga mangkok yang ukurannya kecil, ataupun juga mungkin bisa asbak. Tapi jangan flat atau jangan hanya cangkir saja, jangan hanya misalkan asbak saja, tapi harus ada hiasannya. Nah, misalkan contoh ini dari teknik pijat yang tadi, teknik pincing yang tadi, kalian bisa menghiasnya di permukaan mangkoknya ini ya. Misalkan kalian membuat ornamen di sininya, membuat hiasan misalkan ya. Kalian bisa menggoretnya. Ya. Ataupun juga kalian bisa membuat hiasan lainnya, misalkan kalian mau menghiasnya dengan bentuk kupu-kupu, boleh. Kalian bisa menambahkan sedikit tanah untuk membuat hiasannya gitu ya, membuat kupu-kupu yang simpel juga nggak jadi masalah ya. Ataupun kalian juga mau membuat hiasan-hiasan lain juga tidak jadi masalah, asalkan kalian membuat benda pakai tapi jangan flat atau jangan simple, tapi harus membuat hiasannya juga ya. Ini hanya sedikit contoh saja. Kalian bisa membuat kupu-kupu, kalian bisa membuat apapun itu gitu ya. Nah, seperti ini. Ini belum dirapihin sih, tapi kira-kira seperti inilah ya. Kalian membuat hiasan lainnya ya. Jadi tidak hanya cangkir saja, tidak hanya gelas saja, tapi ada hiasan-hiasan lainnya. Mungkin bisa berupa ornamen yang digoret di permukaannya, ataupun kalian membuat objek lain ya. Seperti ini. Pastikan kalian membuatnya rapi dan permukaannya sudah halus ya. Jangan masih ada permukaan-permukaan yang masih istilahnya yang gejaran dua gitu ya, atau tidak rata. Kalian bisa rapihkan terlebih dahulu. Kemudian kalau misal kalian membuat objek lain, pastikan saat kalian menempelkan permukaan satu dengan permukaan yang lain, seperti tadi teknik pilin, kalian rusak dulu permukaan yang mau ditempel, kemudian basuhi dengan air ya, kemudian kalian tempelkan. Nah, ini tuh biar nanti tanah yang satu dengan yang lain tuh saling mengikat gitu ya. Nah, contohnya seperti itu untuk kelas 7 ya. Pokoknya selamat mencoba, dan kalian boleh konsultasi terlebih dahulu ke Bapak, kalian mau membuat apa, rencananya mau kayak gimana. Kemudian nanti bagus baiknya seperti apa, boleh tanyakan dulu ke Bapak ya. Dan pastikan kalau misalkan kerajinannya masih belum selesai, atau kalian nanti mau melanjutkannya di hari yang lain, kemudian ataupun di waktu yang lain, misalkan kalian membuat pagi hari tapi nanti mau dilanjut lagi sorenya. Nah, pastikan tanah liat yang sudah kalian buat seperti ini, jika nanti masih ada tambahan lagi atau dalam artian belum selesai, kalian harus menyimpannya di permukaan yang lembab. Jadi bisa dikresek gitu ya.
yang kalian basuhi dulu dengan beberapa air gitu ya. Dibasahi sedikit saja, kemudian kalian simpan, kemudian nanti ditutup gitu. Ini fungsinya biar saat kalian nanti memperbaiki kerajinannya itu masih mudah untuk dibentuk, jadi tidak kering. Kecuali kalau misalkan kalian sudah fix nih seperti ini saja bentuknya, tidak ada tambahan lagi ataupun tidak akan dirubah-rubah lagi. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa diamkan saja dan simpan di suhu ruang, hanya di angin-angin saja gitu. Jangan sampai disimpan di bawah permukaan atau di bawah sinar matahari langsung ya, karena nanti akan cepat kering, dan kalau cepat kering itu akan merusak tanah liatnya. Jadi kalau misalkan sudah beres, diamkanlah di suhu ruang gitu ya, yang mungkin harus aman dari jangkauan adik kalian atau hewan peliharaan kalian ya, takutnya nanti kegoder dan kalian harus bikin lagi gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan belum beres, mau dilanjut lagi, harus dimasukkan ke dalam kresek ya, dan nanti harus ditutup dengan rapat gitu ya. Dan kalau Bapak sarankan, kalau kalian mempunyai, nah jadi kalau misalkan belum selesai mau dilanjut, Bapak sarankan karya keramiknya ini kalian simpan di suhu lembab ya. Kalian bisa tutup dalam kresek, dan kalau kalian punya bekas parfum, botol parfum ya, kalian bisa semprot sedikit agar ini menjaga kelembapan tanahnya. Nah, sudah disemprot sedikit, kalian bisa tutup dengan rapat ya, dan lalu disimpan di tempat yang aman. Nah, seperti itu.